Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 487. Pelan namun pasti, tangan Din terulur, membimbing tubuh istrinya hingga bersandar ke dadanya. Azarin tidak melawan. Dia justru tenggelam ke dalam pelukan itu, menemukan tempat yang dia butuhkan, tempat yang membuat dadanya terasa sedikit lapang meski tetap dipenuhi ketakutan. Padahal semalaman dia sudah mulai menemukan sedikit ketenangan. Tapi pagi ini, seluruh kedamaian itu kembali tercerabut setelah ancaman terselubung Bianca terus memutar di kepalanya, seakan suara perempuan itu membayangi setiap tarikan napasnya. Din memejamkan mata sejenak, mengusap lembut punggung istrinya. "Kalau kamu terus memegang Mas seperti ini," ucapnya, suaranya hampir seperti hembusan angin, "tak ada yang akan bisa mencabut Mas darimu." Kalimat itu membuat dada Azarin bergetar. Dia menarik napas, mencoba mengendalikan air mata yang mendesak. "Mas," suaranya pecah. "Maaf ya, atas ketakutanku." Din tidak menjauh. Dia justru merapatkan pelukan sebentar sebelum akhirnya merenggangkannya sedikit agar bisa melihat wajah istrinya. "Aku enggak mau jadi perempuan bodoh yang cuma diam dan berharap semua baik-baik saja," lanjut Azarin dengan suara yang lebih lirih. "Aku tahu, Mas tidak akan memalingkan hati pada Bianca, insya Allah, aku percaya itu. Tapi aku tidak percaya dengan wanita itu. Bagaimana jika tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apapun yang dia mau?" Dia menunduk, tidak sanggup melihat mata suaminya. "Bahkan jika itu harus menyenggol kehidupan kita." Azarin Mais belum berani mengatakan soal pertemuannya tadi. Namun cukup untuk membuat napas Din melambat. Sekilas, ada bayangan yang melintas di wajahnya, seolah dia menangkap apa yang dimaksud istrinya tanpa harus diberi penjelasan lebih jauh. Namun dia tidak menekan, tidak mendesak. Dia tahu kapan harus bertanya dan kapan harus membiarkan istrinya membuka dirinya pelan-pelan. Lalu, senyum jahil muncul di wajahnya, senyum yang begitu dia kenal, senyum yang selalu berhasil meredam gundah. "Sayang," ujarnya pelan sambil menoyor lembut kening Azarin, "kamu itu jangan suka lupa, ya. Tunjukin dong siapa dirimu. Suamimu ini aja sebenarnya penakut, tahu gak?" Azarin mendongak cepat, wajahnya antara bingung dan kesal. "Takut, Mas," gumamnya. Din mengangguk mantap dengan ekspresi penuh percaya diri, yang tentu saja dipatahkan oleh ucapannya sendiri. "Iya, kamu kira Mas ini gagah terus? Enggak, Mas mah takut banget ditinggal kamu." Azarin otomatis memukul dada Din, bukan kuat, tapi cukup untuk membuat pria itu mengerjap dramatis. "Mas ngomong apa sih?" gerutunya, tapi ujung bibirnya tidak bisa menahan senyum kecil. Din pura-pura mengadu sambil menahan tangan istrinya. "Aduh, ini sakit banget loh, sumpah. Kamu ini kecil-kecil tapi galak, ya." Udah gitu cubit-cubit suami lagi. "Au." Belum selesai kalimatnya, Azarin mencubit perut Din. Pria itu langsung meringis berlebihan, memegangi perutnya sambil menggoyang-goyangkan badan seakan baru saja ditikam. Tetapi kedua tangannya kembali melingkari pinggang istrinya, seolah tidak berniat melepaskannya dalam waktu dekat. "Mas ini lebay," gumam Azarin. "Bukan lebay," sanggah Din cepat. "Mas ini jujur. Kamu tahu gak, waktu kamu melahirkan waktu itu, terus 36. Kamu koma, Mas itu sudah kayak orang hilang arah. Nanya aja Papa, Alina, Mbak Santi. Mereka semua lihat gimana Mas itu enggak berhenti doa." Dia menatap dalam, suaranya kali ini lebih serius. "Kalau orang lihat Mas sempurna ya biarin aja. Mereka enggak tahu aslinya Mas mah paling penakut." Keheningan turun lagi, tapi kali ini tidak menusuk. Justru hangat dan penuh pelindungan. Namun Azarin belum selesai. Dia menelan ludah, suaranya kembali turun. "Aku serius, Mas. Bagaimana kalau wanita itu sampai memakai cara-cara yang enggak masuk akal, gimana? Kalau dia sampai berani ganggu perusahaan, atau hal lain yang bisa buat Mas susah?" Din menarik napas panjang, mengusap pipi istrinya dengan ibu jarinya.
Ekspresinya teduh, mantap, seperti pria yang sudah sangat tahu apa yang harus dia jaga dan siapa yang harus dia lindungi. Sayang, katanya perlahan. Dunia ini pasti ada orang-orang yang pikir mereka bisa dapat apapun dengan jalan yang enggak benar. Tapi kamu jangan keburu takut. Mas enggak sendirian, kamu juga enggak sendirian. Dia menyentuh dahi Azarin dengan lembut. Biar Mas yang hadapi semua. Kamu cuma perlu tetap di sini, enggak perlu lari, enggak perlu tegang. Kita hadapi bareng. Azarin terdiam. Ada sesuatu dalam suara Din, ketenangan yang tidak dibuat-buat, keimanan yang tidak berisik namun terasa kokoh. Setelah itu, tanpa memberi kesempatan bagi istrinya untuk kembali mempertanyakan hal yang sama, Din berdiri sambil meraih pinggang Azarin. Sebelum wanita itu benar-benar mengerti apa yang terjadi, tubuhnya sudah terangkat, melayang dalam gendongan suaminya. Mas, pekiknya kecil, terkejut. Ngapain sih? Din hanya tertawa ringan. Udah, ikut aja. Kamu tuh kecil banget, beneran ringan. Jadi kalau kamu bilang gendut, sini hadepin aku. Biar aku kasih paham. Apaan sih, Mas, turunin. Nanti ada yang lihat. Terserah yang lihat, jawab Din sambil melengos ringan, seolah tidak peduli sama sekali. Dia menapaki anak tangga menuju lantai 2 dengan langkah mantap. Mereka udah biasa. Beberapa maid yang sedang lewat memang memandang, lalu saling menyenggol pelan sambil menahan senyum geli. Azarin ingin menutup wajahnya karena malu, tapi Din justru memiringkan kepalanya sedikit, menggoda. Udah merah gitu pipinya, gumam Din sambil tertawa kecil. Di lantai 2, mereka sampai di depan salah satu kamar lama Din, kamar yang dulu ia pakai sebelum menikah dengan Azarin. Azarin mengedip bingung saat Din membuka pintu kamar itu. Kenapa kesini? Tanya Azarin lirih. Din tidak menjawab. Dia hanya menurunkannya perlahan di ambang pintu, tangannya masih memegang pundak istrinya. Cahaya yang masuk melalui jendela kamar membuat wajah Din terlihat lebih lembut, lebih teduh. Kita ibadah dulu, ucapnya pelan tapi mantap. Ibadah apa? Tanya Azarin penasaran. Dia menadadak linglung dengan perkataan suaminya. Barusan kita udah salat duha, kan? Din terkekeh kecil, lalu menoyor pelan kening istrinya. Ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan halal, sayang. Kalau salat semua orang bisa melakukan, kalau ini beda. Azarin sontak membeku sejenak sebelum wajahnya memerah lebih dalam. Mas, ini masih pagi, bagaimana kalau si Kem? Ada Mbak Santi, sayang. Tidak perlu dipikirin. Azarin hendak protes, namun Din mendekati wajah Azarin, sampai napas keduanya saling beradu. Lagian, 37. Kamu itu istriku, milikku sampai tua. Kalau anak-anak milik orang tuanya sampai mereka menemukan pasangan hidup. Tapi masalahnya ini masih pagi. Malu sama. Kok malu, sayang? Ini ibadah halal yang paling indah. Apalagi dilakukan di... Din terdiam sejenak, sebelum berkata, di kamar Mas pas masih duda. Dan sebelum Azarin sempat mengatakan apapun lagi, Din menarik tangannya perlahan, membimbingnya masuk ke kamar. Pintu tertutup pelan di belakang mereka, bahkan suara kunci terdengar dari dalam. 38. Kamar lantai atas itu masih diselimuti aroma hangat yang lembut, seperti napas yang belum sepenuhnya stabil setelah badai mereda. Pendingin ruangan memang terus berdesis di sudut ruangan, tapi kulit Azarin tetap terasa lembab, seolah tubuhnya menyimpan sisa getar dari rangkaian keintiman barusan. Dia mencoba merilekskan diri, meski jantungnya belum sepenuhnya menurut. Din mengusap wajah istrinya perlahan, jarinya menyapu pelan pipi yang panas kemerahan. Capek? Tanyanya lirih, nyaris seperti belayan. Azarin hanya mengangguk kecil. Gerakan itu pun terasa berat karena dia begitu malu, meski tidak ada alasan logis untuk merasa begitu. Dia memalingkan wajah ke sisi lain, menghindar dari tatapan Din yang terasa terlalu menusuk. Padahal posisi mereka sangat dekat. Din setengah berbaring, lengan kirinya menjadi bantal untuk kepala Azarin. Kemanapun Azarin memalingkan wajah,
Din tetap bisa melihatnya dengan jelas. "Lihat Mas, dong," bisik Din nakal, suaranya menurun satu oktav seakan sengaja memancing. Azarin menggeleng cepat, wajahnya makin merah. "Jangan godain," gumamnya hampir tidak terdengar. Din terkekeh kecil, bukan tawa besar, tapi getaran kecil yang membuat dada Azarin semakin panas. "Ini bukan pertama kali, sayang. Tapi tiap selesai, kamu masih aja kayak anak gadis yang dipinang semalam. Kenapa sih masih malu?" Nada suaranya lembut bercanda, namun justru itulah yang membuat Azarin ingin menutup wajah dengan bantal. Dia memeluk selimut lebih erat, mencoba menutupi tubuh yang sebenarnya sudah Din lihat dan sentuh berkali-kali. "Udah, Mas, jangan gitu," ucapnya lirih sambil menyembunyikan setengah wajahnya. "Aku malu." Ketika Azarin berusaha bangkit, Din langsung menangkap tangan istrinya, menahannya tetap berada dalam pelukannya. "Mau kemana? Mas belum selesai ngomong sama kamu, loh." Azarin akhirnya menatap Din dengan sorot mata yang lebih tegas, sedikit membentak halus namun tetap terlihat manis. "Aku mau mandi. Sebentar lagi zuhur." "Sama. Aku harus nyusuin anak-anak." Nada suaranya keterlaluan serius untuk percakapan setelah momen seintim itu. Din tampak seperti menahan tawa. "Oh, begitu," gumamnya pelan, masih menatap Azarin yang mencoba melarikan diri dari selimut. Ketika Azarin menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, Din malah memegang ujungnya dan menarik lagi ke arahnya. Terjadi tarik-menarik kecil yang membuat Azarin hampir menyembur kesal, sementara Din justru tampak menikmati kehebohan singkat itu. "Mas," seru Azarin, putus asa. "Jangan tarik, dong." Din memiringkan kepala, ekspresi menang yang jelas terpampang di wajahnya. Dan sebelum Azarin sempat berkutik lebih jauh, tubuhnya terangkat begitu saja. Dia terkejut. Mas, turunin." Din tertawa kecil, tidak peduli protes itu. "Daripada kamu kabur terus, sini aja. Kita sekalian mandi." Dan tanpa memberi ruang penolakan, dia melangkah ke kamar mandi sambil menggendong istrinya yang masih memeluk selimut seperti menyelamatkan martabatnya sendiri. Air mengalir deras dari shower, menggema di ruangan berubin dingin. Suasana hangat berubah lebih licin, lebih jernih, namun tak kehilangan kemalu-maluan yang menjadi ciri Azarin. Mereka sering mandi bersama, tapi Azarin tetap menunduk, tetap menjaga gerak-geriknya sehalus mungkin. 39. Seakan baru pertama kali melewati semua ini. Ada rasa malu yang seperti tidak pernah habis, meski yang memandangi adalah suaminya sendiri. Din berdiri santai, terlalu santai. "Sayang," panggilnya sambil mengusap rambut Azarin yang basah, "kamu enggak capek malu terus? Kan Mas suami kamu?" Azarin memutar badan sedikit, berusaha menjaga jarak meski itu mustahil. "Mas jangan banyak ngomong," ucapnya cepat, suaranya parau karena gugup. "Biar cepat selesai." Din mengangkat alis dengan senyum menggoda. "Cepat selesai? Itu artinya kamu mau Mas?" "Mas," potong Azarin dengaran wajah begitu merah, sampai Din tertawa kecil dan akhirnya berhenti menggoda. Mandi yang seharusnya 15 menit menjadi 40 menit. Ada gelak kecil, ada teguran lembut, ada tangan Din yang kadang terlalu senang mengusik, dan ada Azarin yang berkali-kali menoleh sambil menahan malu. Ketika keduanya akhirnya keluar, rambut basah meneteskan sisa-sisa air ke lantai marmer beralaskan karpet. Azarin menutup tubuh dengan handuk, lalu buru-buru mengambil pakaian yang tadi dia gunakan untuk salat duha. Din ikut mengenakan baju ringkas yang tergantung di kamar itu. Suasana sempat tenang, hanya suara kain yang bergesekan ketika mereka sama-sama mengenakan pakaian. Namun pikiran Azarin tidak benar-benar tenang. Saat merapikan mukena yang akan dia gunakan untuk salat zuhur sebentar lagi, pikirannya tiba-tiba terpaut pada sesuatu yang mengganjal soal kegiatan studi Turalina. Dan seseorang bernama Sadam. Dia tidak mengerti kenapa perasaan tidak enak itu muncul. Pria itu sopan, tutur katanya selalu terukur, tapi ada sesuatu yang membuat Azarin merasa waspada.
Atau mungkin, bukan waspada. Mungkin itu hanya rasa tidak nyaman, karena dia merasa dihampiri cara komunikasi yang tidak wajar, seolah pria itu mencari celah untuk dekat. Dia tidak mau membawanya terlalu jauh dalam pikirannya. Dia takut berlebihan, dia takut menuduh tanpa alasan kuat. Namun di satu sisi, dia ingin melindungi dirinya, suaminya, keluarganya. Dalam kebimbangan itu, dia akhirnya membuka suara. "Mas," panggilnya pelan, "nanti waktu study tour. Bisa enggak Mas aja yang dampingi Alina?" Din yang sedang mengancingkan kemeja menoleh. "Kenapa tiba-tiba begitu?" Pertanyaan yang sederhana, namun justru membuat Azarin kembali terdiam. Dia menunduk, mengusap ujung kain mukenahnya. Hatinya berdebar. Dia ingin menjelaskan tentang Saddam, tentang firasatnya, tentang cara pria itu memperhatikan dirinya, betapa dia tidak nyaman setiap lelaki itu menyapa, dengan pembahasan kecil yang alasannya tidak pernah jelas. Namun ada sisi dirinya yang tidak ingin terlihat seperti perempuan yang berlebihan atau terlalu merasa penting. Jadi dia hanya menggeleng. "Enggak ada apa-apa, Mas. Aku cuma... Kayaknya lebih baik Mas yang pergi. Aku mau fokus sama Zayan dan Samira. Apalagi bertepatan kegiatan Alina, mereka imunisasi. Kan, takutnya nanti rewel atau demam." Din tidak segera menjawab. Ada jeda sejenak yang membuat Azarin menelan ludah. Lalu pria itu tersenyum kecil dan mengangguk. "Kalau itu keinginan kamu, ya Mas ikut. Enggak masalah." Dia mendekat, menyentuh bahu istrinya lembut. "Nanti Mas bilang pelan-pelan ke Alina biar dia enggak kecewa." Azarin mengangguk, merasa sedikit lega, meski dadanya masih menyimpan sisa kekhawatiran yang tidak bisa dia buang. 40. Din kembali mengancingkan bajunya sambil berbicara, "Insya Allah Mas sempatkan waktunya. Kamu tenang aja." Sederhana, tapi kalimat itu menenangkan seperti pelukan yang tak terlihat. Azarin menarik napas panjang, menencuri lirikan ke arah Din. Pria itu masih sibuk dengan bajunya, tanpa tahu bahwa di balik senyum istrinya, ada ketakutan-ketakutan kecil yang belum sepenuhnya padam, tentang Dianca yang mengintai ambisi, tentang Saddam yang terasa tak wajar, tentang dirinya sendiri yang terus belajar menjadi istri dan ibu dalam lingkungan yang kadang terlalu keras baginya. Namun untuk saat itu, dia memilih diam. Dia memilih menikmati ketenangan tipis yang Din berikan, setidaknya sampai badai ini surut. Setelah memastikan istrinya sudah rapi, Din akhirnya mengambil tangan Azarin dan melangkah keluar dari kamar. Senyum Din mereka seraya melirik istrinya yang masih menunjukkan sikap malu-malu. Begitu mereka menuruni anak tangga, beberapa maid yang sedang menata vas bunga dan menyapu karpet berhenti sejenak. Pandangan mereka terangkat, dan tanpa sengaja bertemu dengan mata Azarin. Reaksi itu spontan membuat Azarin mencengkeram lengan Din lebih erat, seolah lengan suaminya menjadi tirai yang bisa menutup wajahnya. Dia tahu, tidak ada yang berani berkomentar. Namun tatapan-tatapan singkat itu cukup membuat wajahnya memanas. Siang-siang turun dari lantai 2, lantai yang jarang disentuh, apalagi setelah Din sudah menggendongnya sejak dari musyola, dan kini turun dengan kondisi rambut basah, semua itu memberi kesan yang terlalu mudah disalahartikan. Azarin menunduk dan lekas menyembunyikan wajah di lengan Din. Pria itu malah terkekeringan, seolah seluruh keributan kecil yang mengguncang dada istrinya hanyalah angin sepoi yang lewat tanpa dampak. "Sudah? Enggak apa-apa," bisik Din, mencondongkan kepalanya sedikit. Azarin hanya mengangguk kecil. Dia berusaha tersenyum pada para maid, namun cepat-cepat kembali menatap lantai. Setibanya di kamar utama, Mbak Santi yang sejak tadi menjaga si kembar langsung bangkit sambil tersenyum sopan. Din membalasnya dengan anggukan singkat dan ucapan terima kasih yang tulus. Sedangkan Azarin memilih duduk di samping Mbak Santi, bertanya soal anak-anaknya, sembari itu dia menenangkan jantungnya yang masih berdetak tidak karuan. Mbak Santi menceritakan kejadian apa saja yang terjadi. Bukan hal yang mengkhawatirkan, namun dengan tenang Azarin mendengarkan saat salah satunya bangun, ganti popok serta kembali tidur. Sesekali Azarin menatap mereka dengan kasih yang penuh.
Kedua anak itu tidur pulas, wajah polos mereka seperti menyapu sebagian beban di hati Azarin. Dean, di sisi lain, duduk di tepi ranjang dan membuka tabletnya. Niat awalnya hanya sekadar mengecek laporan harian dan beberapa email penting. Namun satu notifikasi dengan tanda merah mencolok membuatnya berhenti bernapas sesaat. Email dari staf khusus. Judulnya singkat, tapi terasa berat. Rapat mendadak, seluruh pemilik saham. Seluruh tubuh Dean mengencang seperti tali busur yang ditarik terlalu kuat. Dadanya terasa sesak oleh antisipasi. Tidak perlu membaca detailnya untuk tahu siapa yang berada di balik badai ini. Bianca. Wanita itu sudah bergerak dengan cara yang membuat seluruh struktur perusahaan bergeser tanpa suara. Investor jarang sekali meminta rapat mendadak kecuali ada sesuatu yang gawat, atau ketika seseorang mendorong mereka untuk memaksa perubahan. Dean mengembuskan napas panjang, tapi itu tidak cukup membersihkan ketegangan yang sudah menyelimutinya. Dia bangkit dan melangkah ke arah sisi ruangan tempat Azarin sedang berbicara hangat dengan Mbak Santi. 41. Hatinya menciut. Bukan karena dia takut, tapi karena dia harus memberitahu istrinya sesuatu yang berpotensi membuat hari perempuan itu runtuh. Ketika Azarin menyadari kehadirannya, dia tersenyum, senyum lembut yang membuat Dean merasa lebih bersalah dari sebelumnya. Kenapa? Tanya Azarin sambil menghentikan obrolannya dengan Mbak Santi. Ada kehangatan dalam suaranya. Dean mengusap tengkuknya pelan, mencari cara paling halus untuk menyampaikan. Mas mau izin ke kantor, sayang. Ada email dari staf khusus. Katanya ada pertemuan penting. Azarin langsung berdiri. Ada sesuatu pada wajahnya yang berubah, bukan khawatir, tapi waspada. Seolah ada pintu kecil dalam hatinya yang baru saja terbuka dan menyalakan alarm. Pertemuan penting. Ulangnya tanpa membuat intonasi terdengar meledak. Tetap lembut dan sopan. Tapi ketegangan itu terasa jelas bagi Dean. Iya, jawab Dean, mencoba santai. Cuma meeting sama investor. Sepenting apa sampai harus rapat mendadak? Sela Azarin. Dia berjalan keluar dari kamar bayi dengan langkah pelan tapi tegas agar tidak mengganggu tidur si kembar. Dean buru-buru mengikuti. Pokoknya kamu enggak perlu mikir apapun, sayang, ucap Dean cepat, nada suaranya menenangkan. Ini urusan Mas, oke. Namun itu justru menghentikan langkah Azarin. Dia berbalik dan menatap Dean dengan mata yang teduh namun penuh tekad. Urusan Mas, urusan aku juga, ucapnya pelan, tapi tajam seperti garis pena yang menorehkan keputusan. Final. Dean menghela napas dan mendekat. Dia meletakkan tabletnya di sisi tempat tidur, lalu memegang kedua pundak istrinya. Sentuhannya besar, kokoh, berusaha menyalurkan ketenangan yang dia sendiri tidak terlalu yakin dia punya. Beneran? Ini bukan masalah besar, ujarnya lembut. Mas cuma, ini ada hubungannya sama Bianca, kan? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, halus tapi menghantam seperti palu godam. Dean terdiam. Selama 1 detik, dia tidak bernapas. Azarin melihat itu. Dia melihat jeda yang tidak biasa, dan dia tidak menunggu Dean menemukan alasan. Aku tahu ini karena Bianca. Lanjutnya lirih, suaranya lembut tapi penuh keberanian yang jarang dia tampakkan. Dan syarat satu-satunya perusahaan bisa tetap aman, hanya kalau dia jadi istri kedua Mas. Itu yang dia inginkan. Dean terpaku. Matanya melebar. Azarin menegakkan kepala. Aku sudah bertemu dia. Lanjut Azarin. Suaranya bergetar, namun syarat keberanian. Dia bilang, sesuai perjanjian, dialah yang harus menikah dengan Mas. Dia bilang posisiku seharusnya dia yang duduki. Dean ingin bicara, tapi kata-katanya terperangkap. Apa yang terjadi hari ini, rapat mendadak itu, semua karena aku menolak. Karena aku menentangnya. Karena aku mempertahankan rumah tangga kita. Kata-kata terakhir itu melurus seperti air panas di atas es, mencairkan, tapi sekaligus membakar. Dean merasa seluruh dunia mengecil,
menyisakan hanya dirinya dan perempuan yang dia nikahi dengan segala kejujuran. 42. Sayang. Din akhirnya bersuara. Namun suaranya rendah, hampir bergetar. Kamu ketemu Bianca. Kapan? Azarin menelan ludah. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah dia ingin mengambil posisiku sebagai istri, mengambil kembali tempat yang katanya miliknya, dan aku tidak akan membiarkan itu. Din memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka mata kembali dengan ketegasan seorang pemimpin perusahaan yang di saat bersamaan adalah suami yang mencintai istrinya setulus mungkin. Dengar, sayang, ucap Din berusaha tenang. Apapun yang dia bilang ke kamu, apapun yang dia ancam, Mas enggak akan pernah menikah lagi. Selama Mas hidup, yang jadi istri Mas selain Safa, hanya kamu yang terakhir. Azarin menatapnya, matanya sedikit berkaca. Din melanjutkan, menurunkan satu tangannya untuk menggenggam tangan istrinya lebih erat. Kalau rapat ini tentang Bianca, ya biarin. Mas hadapi. Tapi Mas enggak akan pernah menjual rumah tangga Mas sendiri demi perusahaan. Kalau investor mau bikin masalah, Mas yang berdiri paling depan. Mas. Suara Azarin pecah sedikit. Azarin menelan kembali isak kecil yang hampir lolos. Hatinya terasa seperti direnggut sekaligus ditambatkan kembali oleh ucapan suaminya. Suara Din bukan lagi sekadar kata, tapi sumpah yang mengalir dari seorang laki-laki yang masih memegang teguh kehormatan. Din mendekat, membiarkan napasnya menyentuh wajah istri yang dicintainya itu. Bianca bukan ujian kamu, sayang, bisiknya lebih dalam, nyaris seperti doa. Dia ujian Mas. Mas yang diuji sebagai pemimpin keluarga ini, sebagai laki-laki yang Allah percayakan amanah. Kamu tidak perlu menanggung beban itu. Azarin menggeleng perlahan, bukan sebagai penolakan, tapi sebagai pengakuan bahwa dia tetap ketakutan. Tapi Mas, aku. Din mengangkat tangan dan menyentuhkan ibu jarinya ke pipi Azarin. Sentuhannya lembut namun penuh kuasa, seolah ingin menghapus kecemasan yang telah mengakar. Tidak ada yang bisa menggantikan kamu, ucap Din. Perusahaan sebesar apapun, keuntungan sebanyak apapun, tidak ada artinya dibandingkan kamu dan anak-anak. Azarin memejamkan mata sesaat, menahan haru yang kembali menyeruak. Din menyentuh kening Azarin dengan keningnya sendiri, sebuah bentuk penghormatan, sekaligus penegasan bahwa di dunia yang penuh intrik, mereka adalah tempat pulang satu sama lain. Mas pergi ke kantor bukan karena Bianca. Lanjut Din. Mas pergi karena Mas kepala perusahaan Argatama Group. Mas harus berdiri di tempat yang benar. Tapi hati Mas tetap di sini. Sama kamu. Azarin membuka mata, menatap dalam, seakan mencari kebenaran paling murni dari ucapan suaminya. Dan dia menemukannya di sana, ketulusan yang tidak bisa dibeli kekuasaan manapun. Janji kabarin aku, bisiknya lirih. Aku bisa jadi wanita yang kamu andalkan, Mas. Aku bukan cuma istri yang duduk menunggu. Aku mau jadi sandaran kamu juga. Din tersenyum kecil, senyum yang muncul dari rasa bangga dan cinta yang tidak dia sembunyikan. Mas tahu, kamu itu rumahnya Mas. Dia mencium puncak kepala istrinya lembut. Azarin menarik napas panjang, mencoba menstabilkan dirinya. Namun jantungnya kembali mencelos ketika suara notifikasi di tablet Din berbunyi tajam, berkali-kali. Notifikasi itu bukan hanya dari staf khusus. Ada pesan dari direksi, ada pesan dari tim hukum, dan ada pesan dari nomor tanpa nama, yang Din tahu betul dari siapa. Azarin membaca perubahan raut wajah Din tanpa perlu diberitahu. Ketegangannya hadir seperti bayangan yang tiba-tiba memanjang di ruangan. 43. Ada apa lagi? Tanya Azarin cepat, suaranya terkontrol namun nadanya tegang. Din meraih tablet itu. Pesan terakhir tampil dengan ringkas, namun mematikan. We need you here. Now. Urgent. Bianca's proposal escalated. The investors are aligning. Kami membutuhkan Anda di sini. Sekarang. Mendesak, proposal Bianca semakin gencar. Para investor mulai berkoordinasi. Azarin membeku.
Kata Alikning saja sudah cukup untuk membuat jantungnya berdegup tidak normal. Investor yang mulai kompak berarti ada tekanan baru yang lebih serius. Din mengembuskan napas panjang, kemudian mengunci layar tablet dan menatap istrinya. "Mas harus berangkat sekarang." Kata-kata itu terucap dengan berat, seperti batu yang jatuh ke dasar kolam yang tenang. Azarin meraih lengan suaminya, refleks. "Mas, tunggu. Apa ini berarti dia sedang mainkan waktu?" Potong Din tegas. Dia pikir Mas akan panik dan langsung tunduk. Dia mengusap punggung tangan istrinya. Tapi itu tidak akan terjadi. Azarin kembali berjeda. Napasnya tersendat. Ada dorongan kuat untuk menyuruh suaminya tetap tinggal. Ada suara kecil yang ingin berteriak dan menahan Din di rumah, di sisi keluarga mereka, di sisi dirinya. Namun dia bukan perempuan yang dikuasai rasa takut. Dia bukan perempuan lemah yang membiarkan suaminya berjalan sendirian. Dia dewasa, dia bijaksana, dia mencintai dengan cara yang tidak mengikat. "Pergi," ucapnya akhirnya. Pelan, gemetar, namun tegas. "Kalau itu tempat yang harus Mas hadiri, pergilah. Jangan biarkan Bianca merasa dia bisa mengatur semuanya." Din terdiam sesaat, memandang istrinya seolah menemukan kekuatan yang dia sendiri lupa dia punya. "Mas pulang secepatnya," ujarnya lembut. "Apapun hasil rapat hari ini, Mas akan kabarin kamu." "Aku tunggu," balas Azarin. Din mengambil jas hitamnya dari kursi dekat dinding. Jubah kerja khas pemimpin perusahaan di Dubai itu membuat aura kepemimpinannya semakin tajam. Dia tidak terlihat seperti laki-laki yang baru saja meredam badai rumah tangga, dia tampak seperti seorang penerus dinasti besar yang siap menghadapi perang strategi. Namun sebelum berbalik, dia menghampiri Azarin lagi, meraih wajahnya, dan mengecup keningnya lama. "Lama, minta doanya," ucap Din lirih. Azarin mengangguk, menahan air matanya agar tidak jatuh. "Allah bersama yang benar, Mas." Ucapan itu, meski sederhana, menjadi perisai paling kuat yang Din bawa saat melangkah keluar. Din berjalan menuju pintu. Azarin mengikuti sampai batas pintu kamar, tapi tidak melewatinya. Ia berdiri di sana, seperti penjaga terakhir rumah tangga mereka. Din sempat menoleh sekali lagi. Ada getaran dalam pandangannya yang hanya bisa dipahami Azarin, sebuah campuran antara cinta, tekad, dan kekhawatiran bahwa hari ini mungkin akan menjadi titik balik besar di perusahaan. Saat Din membuka pintu rumah, suara angin panas gurun masuk, membuat tirai tipis bergoyang. Langit Dubai siang itu tampak cerah, namun terasa seperti menyimpan badai yang tak terlihat. Sopir pribadi sudah berdiri di sisi mobil hitam itu, menurunkan tubuh sedikit sambil membuka pintu belakang. Din masuk tanpa berkata apapun, hanya sempat menoleh ke arah istrinya. Tatapannya singkat, tetapi cukup untuk membuat dada Azarin berdesir ketakutan dan harapan sekaligus. Seolah-olah pria itu menyuruhnya percaya, meski keduanya tahu bahwa kepercayaan tidak selalu cukup untuk melindungi rumah tangga dari ancaman yang tidak kasat mata. 44. Mobil melaju perlahan keluar dari halaman rumah, roda-roda menggilas panas aspal, sebelum akhirnya lenyap di balik gerbang tinggi kediaman keluarga Argatama. Ketika mobil itu benar-benar hilang dari pandangan, barulah lutut Azarin kehilangan kekuatan. Napasnya pendek, dadanya naik turun, dan dia menutup mulut dengan punggung tangannya, berusaha menahan isak yang sejak tadi terperangkap di tenggorokan. Perasaan nyeri itu datang, bukan sekadar rindu atau cemas. Lebihlah seperti ketakutan seorang istri yang tahu bahwa suaminya sedang menuju medan yang dipenuhi perang psikologis, dan dia tidak bisa berdiri di sana untuk melindunginya. Namun dia belum sempat mengumpulkan dirinya ketika denting ponsel di tangannya terdengar tajam. Azarin menunduk cepat, menatap ponsel yang berada di genggamannya sejak tadi. Sebuah email masuk. Nama pengirimnya membuat napasnya tercekat. Bianca. Wanita yang memandang dunia seperti sebuah papan catur, dan manusia sebagai bidak yang bisa dia korbankan kapan saja. Azarin membuka email itu dengan tangan yang tiba-tiba dingin. Isinya singkat,
namun cukup untuk menghentikan detak jantungnya sesaat. You see it now, don't you? How easily the board shift when you move a single piece. Welcome to the game, dear. You started it. I decide how it ends. Kau lihat sekarang, kan? Betapa mudahnya papan berubah hanya dengan satu gerakan dariku. Selamat datang di permainan ini, sayang. Kau yang memulai. Aku yang menentukan bagaimana akhirnya. Azarin meremas ponselnya begitu kuat sampai sendi-sendi jarinya memutih. Perutnya menegang, seperti ada sesuatu yang dingin dan berbahaya merambat dari ujung jari ke dadanya. Dia tahu Bianca ambisius. Dia tahu Bianca tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi membaca ancaman itu secara langsung terasa berbeda. Rasanya seperti seseorang sedang menyentuh tengkuknya dari belakang. Suara azan zuhur terdengar dari kejauhan. Lembut, melengkung, menenangkan. Itu yang akhirnya membuatnya tersadar. Dia tidak boleh membiarkan Bianca masuk ke dalam kepalanya. Dia menarik napas panjang, menahan sisa air mata, dan melangkah cepat kembali ke kamar. Bukan ke musola, dia tahu dirinya sedang rapuh, dan kamar adalah tempat paling aman untuk jatuh tanpa terlihat. Sesampainya di ruang tidur, dia meletakkan ponselnya di atas meja kecil, hampir terlempar oleh emosi yang berputar-putar. Dada Azarin serasa ditarik, karena rasa takut dan marah tercampur menjadi satu. Dia mengambil air wudhu dengan gerakan kaku. Uap dingin dari AC kamar menempel di kulit basahnya, membuat dirinya sedikit bergidik. Baru setelah dia membentangkan sajadah, tubuhnya mulai terasa lebih ringan, meski pikiran masih dipenuhi bayangan email Bianca. Din turun dari mobil dengan langkah mantap. Kemejanya rapi, wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa dia siap menghadapi pertempuran. Staf khusus kepercayaan ayahnya sudah berdiri di pintu lobi, dengan wajah resah. Dan begitu melihat kedatangan Din, dia segera berjalan cepat menyusul sambil membawa tablet. Sir, semua investor sudah di dalam. Mereka terlihat tidak sabar. Din tidak menghentikan langkah. Biarkan mereka menunggu. Mereka yang memulai kekacauan ini. Lift terbuka, membawa mereka naik ke lantai tertinggi, ruang rapat utama milik keluarga Argatama. Setiap detik terasa panjang, mengiris. Di dalam dirinya, Din sudah memisahkan siapa dirinya sebagai suami dan siapa dirinya sebagai pemimpin perusahaan besar yang menaungi ribuan karyawan. Saat pintu lift terbuka, suara gaduh samar terdengar dari balik pintu ruang rapat. Staf khusus itu langsung menelan ludah. Sepertinya mereka membahas Anda sebelum Anda masuk. 45. Din menaruh tangan di gagang pintu. Biarkan saja. Mari kita buat mereka diam dengan fakta. Dia membuka pintu rapat, dan seketika, suasana itu berubah. Ruang rapat megah itu penuh sesak oleh para investor dari berbagai negara. Wajah-wajah tua, beberapa muda, namun semuanya tegang. Pembicaraan langsung terpotong saat Din melangkah masuk. Pandangannya langsung bertemu dengan sepasang mata tajam di ujung meja panjang. Bianca. Wanita itu duduk dengan posisi yang jelas disengaja, tegak, anggun, rambut pirangnya jatuh sempurna di bahu, bibirnya tersenyum kecil, seperti seorang ratu yang baru saja memenangkan putaran pertama permainan catur. Blazer putih dan celana panjangnya memantulkan wibawa yang dingin. Dan di sebelahnya, duduk pria yang jauh lebih berbahaya. Richard, ayah dari Bianca Olivia. Salah satu investor terbesar, sekaligus sosok yang pernah merayakan kelahiran Din, tetapi kini menatapnya seperti musuh yang harus ditaklukkan. Din menutup pintu di belakangnya. Suasana berubah semakin sunyi. Richard mencondongkan tubuh. Akhirnya, pewaris Argatama datang. Beberapa investor lain tersenyum sinis. Bianca hanya menaikkan alis sedikit, sinis namun elegan. Din menarik kursi di ujung meja, posisi pemimpin. Dia duduk tanpa membuka jas, dan tanpa kegugupan. Pertemuan ini dimulai tanpa saya, ucap Din tenang. Saya harap pembahasannya masuk akal, ujarnya dalam bahasa Inggris yang fasih.
Richard menyilangkan tangan. Kami perlu kejelasan, Dean. Ada perjanjian yang kamu. Dean memotong, suaranya dalam dan tegas. Perjanjian yang dibuat ayah saya ketika saya sedang berkabung atas meninggalnya istri pertama saya. Ruangan mendadak hening, lebih sunyi dari sebelumnya. Bianca tidak menoleh, tetapi garis rahangnya mengeras. Saya kehilangan istri pertama saat melahirkan anak kamu. Lanjut Dean. Dan di hari-hari ketika saya tidak bisa membedakan siang dan malam, ketika saya bahkan tidak bisa memutuskan makanan apa yang harus saya makan, ayahku menandatangani perjanjian yang menghubungkan perusahaan dengan kehidupan pribadiku. Dean menatap semua investor, dan kalian menggunakannya untuk mengguncang saham perusahaan ini. Seorang investor dari Inggris mencoba bicara. Dean, itu. Perusahaan ini berdiri tanpa harus menjual rumah tangga siapapun. Dean mencondongkan tubuh, sorot matanya seperti cabaya pisau. Kalau kalian memutuskan mencabut saham hanya karena aku tidak menikahi seseorang yang kalian inginkan, berarti kalian datang bukan sebagai investor. Kalian datang sebagai oknum yang tidak profesional. Beberapa wajah pucat. Ada yang saling berbisik. Namun Bianca tetap diam, hanya sepasang matanya yang bermain, penuh intrik. Richard mengetukkan jarinya ke meja. Dean, perjanjian itu tidak sah. Dean memotong lagi. Saya tidak menandatangani. Ayahku tidak memiliki kuasa untuk menjual masa depanku saat saya tengah berduka. Richard tersenyum miring. Begitu mudah kau bicara soal legalitas. Tapi seluruh dewan menunggu jawabanmu. Dean bersandar. Jawaban apa yang kalian inginkan? Bianca akhirnya bergerak. Wanita itu menutupi mikrofon kecil di depannya, berdiri perlahan, lalu berjalan menuju layar presentasi. 46. Besar di sebelah ruangan dengan langkah elegan seperti runway milik sendiri. Setiap gerakannya terkontrol, setiap tatapan dihitung. Dia mengambil remote presentasi, menyalakan layar, dan foto pria muda dengan bayi kecil muncul. Foto Dean menggendong putrinya di setelah 1 tahun meninggalnya istri Dean. Dean menegang. Staf khusus yang berdiri di luar kaca langsung memukul dadanya sendiri, marah. Para investor berbisik. Sementara Bianca menatap Dean. Ini hari ketika ayahmu memutuskan menggandeng RCD Holdings Group sebagai rekan besar. Sebuah kesepakatan strategis. Kedua belah pihak setuju untuk menyatukan kekuatan, dan ya, menyatukan keluarga. Dean menatapnya tanpa berkedip. Jadi kamu ingin bilang aku harus menikah denganmu demi menyatukan dua perusahaan? Ruangan menghela napas panjang. Bianca tersenyum tipis. Bukan aku yang menulis aturan itu. Richard mengangguk. Tapi kamu yang melanggarnya. Dean tertawa kecil, dan dingin. Perusahaan sebesar ini bergantung pada apa? Reputasi profesional atau perjodohan kuno? Salah satu investor bertanya dengan suara gemetar. Dean, kamu menikah dengan wanita lain. Itu menciptakan ketidakstabilan. Pasar stabil. Suara Dean naik untuk pertama kalinya. Keuangan stabil. Operasional stabil. Pendapatan meningkat. Satu-satunya yang tidak stabil di ruangan ini adalah kalian yang mencampur adukkan ego dengan bisnis. Bianca menggenggam remote lebih erat. Dean, kamu lupa sesuatu. Dean menoleh. Tatapannya tajam. Bianca menekan satu tombol, detik kemudian layar berubah. Sebuah dokumen muncul, foto kontrak asli perjanjian, dengan tanda tangan ayah Dean dan Richard. Kemudian, halaman kedua muncul. Adendum yang tidak pernah dibahas oleh siapapun. Adendum yang berisi. Jika pewaris Argatama menolak kesepakatan personal yang telah ditentukan, RCD Holdings Group berhak menarik seluruh dana investasi, memaksa audit total internal, dan membuka negosiasi dengan kompetitor utama di pasar internasional. Dean membeku, para investor mulai panik, seseorang menutup wajahnya, dan pula yang mengumpat. Dan Bianca menatap Dean dengan sorot berbeda, bukan hanya menenang, tetapi mengungkapkan kartu yang dia sengaja simpan. Dean mengusap wajahnya perlahan.
Papa saya tidak pernah bilang ada adendum itu. Dan kamu tidak pernah mencari tahu. Bianca mendekat, suaranya nyaris seperti bisikan yang terdengar oleh seluruh ruangan. Karena kamu terlalu sibuk berduka. Dan kami terlalu sibuk menyelamatkan perusahaanmu. Dean bangkit dari kursi. Ruangan menegang seperti kaca yang hampir pecah. Saya tidak akan tunduk pada tekanan seperti ini, ujarnya pelan. Dan saya tidak akan menjual keluargaku. Jika kalian ingin audit, silakan. Jika kalian ingin menarik dana, lakukan. Tapi saya tidak akan membiarkan satupun dari kalian menyentuh rumah tanggaku. Richard menyeringai. Itu akan menjadi keputusan yang sangat mahal. 47. Dean menatap ayah Bianca, lalu menatap Bianca. Kalian membuka perang, katanya lirih. Bianca mendekat beberapa langkah. Jaraknya tinggal setengah meter. Mata birunya berpendar seperti api dingin gurun. Dean. Dia mendongak sedikit, suara rendah namun menggema. Saya tidak membuka perang. Lalu tersenyum tajam. Saya hanya membuka bab pertama. 48. Sisa riak ketegangan rapat masih menggantung seperti awan kelabu di kepala para investor ketika pertemuan itu akhirnya ditutup. Tak ada tos kemenangan. Tak ada senyum lega, hanya helaan napas panjang, meja oval yang seperti menyimpan bara, dan keputusan setengah matang yang terpaksa ditunda hingga esok pagi. Beberapa investor memilih tetap percaya pada kemampuan Dean mempertahankan perusahaan, sementara sebagian lain goyah oleh keberpihakan Pak Richard dan bayangan perjodohan yang kembali menghantui. Dean tidak menoleh pada Bianca maupun pada ayahnya, Richard, ketika meninggalkan ruang rapat. Suara hak sepatu Bianca memanggil ingin mengejarnya, tetapi Dean sudah lebih dulu masuk lift, menutup diri dari semua yang berusaha mengikatnya pada masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Dia keluar dari gedung perusahaannya tanpa sepatah kata pun. Angin gurun yang panas menerpa wajahnya, namun dinginnya pikiran jauh lebih menggigit daripada suhu Dubai sore itu. Tanpa menunggu sopir membuka pintu, Dean langsung masuk ke mobil. Ke panti lansia sekarang, ucapnya singkat. Perjalanan hampir 1 jam terasa seperti menelan waktu lebih lama dari biasanya. Jalanan Dubai yang megah dan tertib tak mampu meredakan tekanan di dadanya. Bayang-bayang investor yang resah, adendum lama yang seharusnya tidak pernah disetujui ayahnya, dan wajah Azarin terlintas dalam ingatannya, semuanya bertumpuk, saling dorong, saling menuntut perhatian. Saat mobil berhenti di depan bangunan panti lansia yang terletak tak jauh dari garis pesisir, Dean turun tanpa memedulikan permintaan sopir untuk membawakan tasnya. Udara sore membawa aroma asin laut, dan semilir angin dari pantai membuat pepohonan tamaris berdesir lembut. Tempat itu tenang, terlalu tenang bagi seseorang yang pikirannya kacau. Seorang perawat yang mengenal Dean langsung mendekat dengan senyum hangat. "Selamat sore, Tuan Dean. Ayah Anda berada di asrama putra, kamar 8. Beliau baru kembali dari sesi terapi jalan sore tadi." Dean mengangguk sopan, tetapi raut mukanya tetap dingin. Kacamata hitam di hidungnya membuat sorot matanya semakin sulit dibaca. "Terima kasih." Dia melangkah menuju koridor panjang yang diterangi cahaya matahari keemasan yang masuk dari jendela besar. Di depan pintu kamar ayahnya, Dean mengetuk 3 kali. Ketukan itu tidak terdengar keras, tetapi cukup untuk memanggil seseorang yang sedang menimbang masa lalu. "Masuk saja." Suara ayahnya melintas lirih dari dalam. Dean membuka pintu dan melangkah masuk. Ayahnya duduk di kursi rotan yang menghadap jendela besar mengarah taman belakang panti. Mata tuanya yang jernih menatap foto seorang perempuan, foto mendiang istrinya. Begitu menyadari kehadiran Dean, dia menyelipkan figura itu di meja samping seakan tak ingin terlihat terlalu sentimental. Dean menghampiri, menunduk mencium tangan ayahnya dengan hormat, kemudian menarik kursi kecil di depannya. Dia melepas kacamata, memperlihatkan wajah letih yang tidak bisa dia sembunyikan lagi. "Ada rapat dengan para investor tadi, Pak," ucapnya tanpa pengantar. Pak Argatama mengangguk pelan, alisnya terangkat sedikit sebagai undangan agar Dean melanjutkan. Dean menarik napas.
Sebagian masih percaya keputusan yang aku ambil sudah tepat. Tapi ada juga yang condong mengikuti pendapat Pak Rikat. Suaranya mengeras sedikit. Mereka mulai membicarakan perjodohan itu lagi, Pak. Bahkan menyambungkannya dengan adendum yang 49. Ayahnya menutup mata sejenak. Wajahnya seperti menanggung beban lama yang kembali dipanggil. Din melanjutkan, lebih pelan namun lebih tegas, seakan memilih tiap kata agar tidak berubah menjadi tuduhan kasar. Adendum yang Papa tanda tangani bertahun lalu, yang bahkan aku tidak tahu keberadaannya. Adendum yang mengatakan, jika aku tidak memenuhi kesepakatan itu, saham investor akan ditarik kembali dan perusahaan bisa kehilangan kendali operasional. Pak Argatama menunduk, jemarinya bergetar sedikit ketika menggenggam sandaran kursi. Din, panggilnya pelan, namun Din mengangkat tangan, bukan untuk membentak melainkan untuk menahan ledakan marahnya agar tidak menyakitkan. Aku tidak marah karena Papa membuat kesalahan, Pak. Tapi, Papa memasukkan perjodohan ke dalam urusan perusahaan tanpa pernah bicara padaku. Dan sekarang, saat aku sudah menikah dan punya anak, Papa tahu sendiri apa yang sedang dipertaruhkan. Hening turun. Hening yang berat, bukan hening nyaman seperti ketika Azarin menenangkannya, ini hening yang menggigit. Pak Argatama mengusap wajahnya, lalu bersandar lemah. Papa minta maaf, Din. Din memejamkan mata sejenak. Mendengar ayahnya meminta maaf bukan hal yang dia inginkan, tetapi itu justru membuat dadanya semakin sesak. Aku tidak pernah menyangka semuanya akan kembali seperti ini. Lanjut ayahnya. Waktu Dianca kuliah di Swiss, Papa pernah dengar dia sudah dekat dengan seorang pria, bahkan akan menikah. Karena itu, Papa kira perjanjian sudah tidak relevan lagi. Papa kira semuanya selesai dengan sendirinya. Din meremas jembatan hidungnya. Tapi adendum itu tetap berlaku, Pak. Hitam di atas putih. Dianca mengingatkan kembali, dengan membuka di depan para investor. Dan Pak Rikat memanfaatkannya. Papa tahu. Pak Argatama menghela napas. Papa hanya ingin menyelamatkan perusahaan saat itu. Perusahaan yang dibangun dari keringat almarhum ibumu dan Papa. Semua keluarga, terutama para karyawan bergantung pada stabilitasnya. Papa terlalu fokus pada angka dan kemungkinan terburuk, sampai aku lupa mempertimbangkan hakmu sebagai anak, sebagai lelaki yang berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Din menatap ayahnya lama, melihat keriput yang menuas sebelum waktunya karena keputusan-keputusan yang kini terasa seperti beban berkepanjangan. Pak, aku mencintai Azarin. Dia istriku, ibu dari anakku. Apapun krisis yang terjadi pada perusahaan, aku tidak akan membawa perempuan lain ke rumah tanggaku dengan alasan menolong bisnis atau memenuhi perjanjian lama. Dadanya naik turun pelan, membendung emosi agar tidak meledak. Aku tidak akan menghancurkan keluarga yang aku bangun sendiri. Pak Argatama mengangguk, perlahan, seakan setiap gerakan mengakui kesalahannya. Papa akui, Papa yang salah dalam hal ini, dan Papa minta maaf pada kamu, Aza dan cucu-cucu Papa. Dia menghela napas berat, sampai pundaknya luruh. Din tersentak kecil, sedikit merasa bersalah. Jadi sekarang, Din mencondongkan tubuh, suaranya kembali tajam bukan marah, tetapi menuntut arah. Solusinya apa, Pak? Perjanjian sudah terlanjur muncul di meja rapat. Investor menunggu keputusan. Aku tidak mau mengorbankan Azarin, tapi aku juga tidak bisa membiarkan perusahaan jatuh dan ratusan orang kehilangan pekerjaan. Ayahnya terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Papa sudah berbicara dengan penasihat hukum kemarin setelah istrimu meninggalkan panti dengan wajah 50. Kecewa, ucapnya pelan namun mantap. Ada celah dalam adendum itu. Celah yang mungkin bisa kita manfaatkan. Din menegakkan tubuh, fokus. Adendum itu dibuat tanpa saksi hukum independen. Ada tanda tangan Papa dan pihak Rikat, tapi tidak ada bukti bahwa kamu pihak yang paling berkepentingan, pernah menyetujuinya atau setidaknya mengetahui isi perjanjian tersebut. Secara etika bisnis, itu bisa dipersoalkan. Din mengerutkan kening.
Tapi adendum itu tetap sah di atas kertas. Secara teknis iya, Pak Argatama mengangguk kecil. Tapi secara legalitas kontrak modern, ada ruang untuk menentang validitasnya. Investor mungkin tidak suka, tapi kita masih punya posisi untuk bernegosiasi. Apalagi Papa sudah terbukti membawa perusahaan ke stabilitas dalam 3 tahun terakhir, lalu dijalankan oleh kamu sekarang. Din mengembuskan napas panjang, seolah sebagian beban turun dari pundaknya, meski tidak sepenuhnya. Papa akan cari cara lain untuk menarik investor kembali. Lanjut Pak Argatama, jangan korbankan keluarga. Jangan lukai istrimu. Jangan ulangi kesalahanmu menikahi Siva. Din menunduk, kedua tangannya saling menggenggam. Dia tidak menangis, tetapi luka di dadanya terasa begitu nyata. Terima kasih, Pak. Suaranya parau. Pak Argatama menepuk punggung tangan Din. Kamu pemimpin perusahaan, Din. Tapi sebelum itu, kamu suami. Kamu ayah. Jangan biarkan siapapun merusaknya. Angin sore melintas dari jendela, membawa suara dedaunan yang saling bergesek. Untuk pertama kalinya sejak rapat tadi, Din merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Namun dia tahu, ini baru permulaan. Besok, dia harus kembali menghadapi para investor. Kembali menghadapi pihak Rikat. Kembali membuktikan bahwa dia bisa mempertahankan perusahaan tanpa mengorbankan rumah tangganya. Dan di atas segalanya, kembali pulang kepada Azarin, yang pasti menunggu dengan cemas tanpa sepatah kata mengeluh. Din menaikkan kembali kacamatanya, berdiri, lalu mencium tangan ayahnya sekali lagi. Aku akan menyelesaikannya, Pak. Tanpa melibatkan siapapun yang tidak seharusnya. Lelaki parubaya itu tersenyum lirih. Papa percaya padamu. Sejak dulu. Dia lalu memandangi tangan Din yang baru saja dilepaskannya. Ada kebanggaan dan penyesalan bercampur menjadi satu di wajah lelaki tua itu, seolah kalimat yang baru terucap meninggalkan gema di ruang kecil tersebut. Din melirik jam di pergelangan tangan. Waktu bergerak cepat ketika pikiran sedang penuh. Dia tahu dia harus pergi, tetapi ada satu hal lagi yang mengganjal sebelum dia benar-benar melangkah keluar dari kamar. Pak, ucap Din, suaranya lebih rendah daripada sebelumnya. Maaf sebelumnya, tapi kalau boleh jujur, aku butuh bantuan Papa besok. Pak Argatama menoleh pelan. Tatapan tuanya tajam namun lembut, menunggu penjelasan. Besok akan berat, lanjut Din. Investor bukan hanya akan bertanya. Mereka akan menyerang. Mereka ingin kepastian, ingin jawaban yang bisa menjamin keuntungan mereka. Dan mungkin Bianca akan memaksa pembahasan perjodohan itu kembali ke meja. Dia mengambil napas pendek, lalu menatap ayahnya tanpa berkedip. Aku ingin Papa hadir. Setidaknya duduk di sana. Bukan untuk membela, tapi sebagai pendiri perusahaan. Suara Papa tetap dihormati. Itu akan membantu. 51. Kata-kata Din berhenti di udara. Ruangan menjadi sunyi. Pak Argatama menutup mata sejenak, seperti sedang menimbang sesuatu yang tidak mudah. Din, katanya akhirnya, Papa sudah menyerahkan perusahaan itu padamu. Ada alasan kenapa Papa memilih mundur. Bukan hanya karena Papa lelah, tapi karena Papa ingin kamu membuktikan bahwa kamu bisa berdiri sendiri. Din mengatupkan rahangnya. Dia tahu jawaban itu mungkin datang, tapi tetap terasa berat. Papa percaya kamu mampu menyelesaikan ini. Anggap saja ini ujian terakhir sebelum kamu memegang kendali penuh. Ujian yang tidak bisa Papa campuri lagi.